Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas kumpulan soal ujian materi turunan kelas 11. Nah, ini adalah matematika peminatan di kelas 11. Nanti kita akan bahas yang sudah Ibu rangkum di sini soal-soalnya dari soal turunan aljabar, perkalian, pembagian, bahkan sampai ke bentuk learn ya. Jadi nanti kita akan bahas secara bersama-sama dari contoh soal nomor 1 sampai 10. Oke, nggak usah tunggu lama lagi, kita langsung lanjut aja ke contoh soal nomor 1. Oke, kita langsung akan bahas contoh soal nomor 1. Nah, di sini soalnya adalah fx sama dengan 6x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Ingat ya, konsep dari turunan itu adalah fx sama dengan ax pangkat n. Kalau diturunkan, berarti dia ditambahkan bentuknya jadi f aksen x. Itu menandakan dia turunan pertama gitu ya. Nanti bentuk pangkatnya dikali dengan koefisien depannya. Jadi n kali a, X itu variabel, pangkatnya berkurang 1. Nah, kemudian sekarang kita langsung aja jawab soal nomor 1. Berarti ini berubah jadi F aksen X, kemudian ini ke depan dikali ya, langsung aja 2 kali 6 itu 12, X dari pangkat 2 berkurang 1, jadi 1 dikurang 3. Jadi turunan negatif 3x itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah 12x dikurang 3. Karena kalau 4 tidak ada variabelnya diturunkan itu adalah 0. Jadi nggak usah ditulis. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2. Fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Nah, konsepnya sama persis dengan soal nomor 1. Jadi teman-teman gak usah bingung karena ini soalnya pecahan gitu ya. Nah, berarti di sini F aksen X, kemudian pangkatnya dikalikan dengan koefisien depan, berarti 4 dikali 1/4 X pangkat, ingat pangkatnya berkurang 1, 4 dikurang 1 jadi betul, jadi 3 gitu ya. Kemudian di sini dikali lagi 2 dikali 5 itu adalah 10, kemudian pangkatnya berkurang 1, 2 dikurang 1 jadi 1, dikurang 4 gitu ya. Ingat kalau 3 turunannya adalah 0, jadi nggak usah ditulis. Nah, ketika ada yang bisa disederhana ini, masih ada yang dicoret nih teman-teman, masih bisa. Berarti kan ini bisa kecoret ya. Jadi hasil paling akhirnya, paling sederhananya itu adalah X pangkat 3 ditambah 10X dikurang 4. Jadi hasil turunannya adalah berikut. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, Fx sama dengan X kuadrat dikurang 6 dibagi akar X. Nah, gimana cara kita untuk mencari turunannya? Ini ada kaitannya juga teman-teman dengan materi eksponen. Ya, materi eksponen ini sudah teman-teman dapatkan waktu kelas 10. Jadi kalau misalkan lupa, bisa dibuka dulu materinya, dipelajari terlebih dahulu. Cuma di sini akan Ibu beritahu untuk pengubahan dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat biasa gitu ya. Nah, jadi di sini ketika teman-teman menemukan akar pangkat n dari a pangkat m itu kalau dijadikan bentuk pangkat pecahan adalah a pangkat m per n. Begitupun sebaliknya ya teman-teman ya. Jadi ini juga punya spellingnya. Jadi cara menyebutkannya adalah akar pangkat n dari a pangkat m gitu ya. Nah, sekarang ketika teman-teman menemukan soal seperti soal nomor 3, teman-teman harus mengubah bentuk dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat biasa supaya nanti dia bisa kita turunkan. Nah, jadi ini belum berubah jadi f aksen teman-teman, masih fx. Nah, di sini kita berusaha mengubah si akar x-nya ya. Jadi di sini x kuadrat dikurang 6 dibagi x pangkat 1/2
gitu ya. Oke, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian pangkat yang bawah teman-teman ini naik ya. Nah, ketika pangkat itu naik, jadi bentuknya menjadi pangkat negatif. Jadi hasilnya ini masih perubahan bentuk dulu ya. Di sini X pangkat 2 dikurang 6 dikali X pangkat negatif 1/2. Jadi yang semulanya positif kalau naik ya dia jadi negatif. Jadi kan semula dia ada di penyebut ya, dia naik ke pembilang jadi bentuknya menjadi pangkat pecahan negatif gitu ya. Nah kemudian ini juga ada materi eksponensial lagi teman-teman. Kalau pangkat ya kemudian dikali jadi pangkatnya ditambah. Jadi ini seperti X pangkat 2 dikali X pangkat negatif 1/2. Kemudian nanti negatif 6 dikali X pangkat negatif 1/2. Jadilah dia di sini ingat kalau pangkat dikali ya kalau ada perkalian berarti pangkatnya ditambah. Jadi di sini 2 ditambah negatif 1/2. Jadi seperti 2 dikurang 1/2 gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini bisa dikali silang, 2 kali 2, 4. Dikurang 1/2. Jadilah 3/2. Jadi di sini bentuknya menjadi X pangkat 3/2. Jadi ini Bu pelan-pelan banget ya supaya teman-teman paham. Kemudian negatif 6 dikali X pangkat negatif 1/2 itu tetap jadi negatif 6X pangkat 1/2. Nah, sampai sini baru teman-teman bisa turunkan. Oke, sekarang kita turunkan dengan menggunakan konsep turunan. Ya, jadi di sini F aksen X sama dengan ini depan tuh ada 1 ya teman-teman ya, walaupun tidak tertulis gitu ya. Oke, kemudian di sini 3/2 X pangkat jangan lupa dikurang 1. 3/2 dikurang 1. Dikurang, nah ini ke depan dulu kan 1/2-nya gitu ya. Jadi, oke, sorry ini negatif ya. Ini Ibu tandain negatif. Oke. Nah, kemudian di sini berarti sesuai dengan konsep negatif 1/2 kemudian dikali 6 X pangkat negatif 1/2 dikurang 1. Nah sekarang kita hitung, berarti ini 3/2, kita tulis dulu X pangkat 3/2 dikurang 1, berarti kan kalau dikurang 1 teman-teman boleh langsung nulis ini seperti dikurang 2/2 teman-teman. Kemudian kan penyebutnya udah sama, jadi 3 dikurang 2 itu 1/2. Jadi di sini adalah 3/2 X pangkat 1/2, kemudian negatif kali negatif positif ya. Ini bisa kita eliminasi, kita coret, 6 dibagi 2 itu adalah 3, kemudian di sini kita hitung negatif 1/2 dikurang 1 gitu ya. Berarti kalau dikurang 1 dia bisa langsung kita kurangi dengan 2/2 disamai dengan penyebut yang bawah. Negatif 1 dikurang 2 berarti negatif 3/2. Berarti di sini X pangkat negatif 3/2. Nah, kemudian pangkat yang negatif ini, teman-teman ya, pangkat yang negatif ini nih, kita rubah menjadi bentuk pangkat positif. Berarti dia kita tuker lagi menjadi semulanya di pembilang, sekarang di penyebut. Ya. Kemudian di sini bentuk pangkat biasa kita rubah lagi teman-teman menjadi pangkat akar ya, bentuk akar. Jadi di sini 3/2 akar X gitu ya, ditambah 3/X pangkat 3/2. Jadi kita fokus, kita rubah terlebih dahulu bentuk pangkat negatif ke bentuk pangkat positif, karena sejatinya bentuk pangkat itu tidak ada yang negatif ya. Oke, kemudian X pangkat 3/2 ini ya, yang pangkat 3/2 ini kita jadikan bentuk akar. Nah,
jadinya hasilnya adalah 3/2 akar X ditambah 3 per akar pangkat 2 dari X pangkat 3. Nah, jadi itu dia kurang lebih hasilnya ya. Turunannya hasilnya adalah 3/2 akar X ditambah 3 per akar pangkat 2 dari X pangkat 3. Pasti teman-teman bertanya-tanya, nah 2-nya kemana Bu? Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman punya nilai akar X ya, jadi tuh sebenarnya di sini tuh pangkat 1, di sini pangkat 2 teman-teman. Nah, pangkat 2 di dalam akar ini tidak pernah ditulis. Jadi ini kita bisa sebut kalau kita rubah menjadi pangkat biasa menjadi X pangkat 1/2. Jadi kalau teman-teman di sini juga punya X pangkat di sini ada 3, kemudian di sini 2, jadinya X pangkat 3/2. Begitupun sebaliknya kalau kita mau balik ya. Nih Bu hapus dulu kalau kita punya X pangkat 3/2 seperti yang ada dalam soal, berarti kita juga boleh menuliskannya dengan seperti ini saja teman-teman. Jadi yang pembilangnya aja di sini. Jadi walaupun ini nggak ditulis, dia nilainya adalah 2 gitu ya. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, fx sama dengan 5 per X akar X ditambah 3X. Jadi kalau misalkan teman-teman punya soal bentuknya masih dalam bentuk akar, berarti harus kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan biasa gitu ya. Nah, di sini berarti kita belum langsung menurunkan, tapi kita merubah terlebih dahulu. Nah, di sini berarti 5 per X dikali X pangkat 1/2. Jadi kalau ada akar X itu sama aja kayak X pangkat 1/2 ya teman-teman, ditambah 3X. Karena ini variabelnya sama, X sama X, jadi kita bisa kalikan. Berarti kalau kita kalikan itu pangkatnya di jumlah. Ingat, di sini kan berarti ada pangkat 1 ya, walaupun tidak ditulis gitu ya. Nah, kemudian di sini berarti jadinya 5 per 1 ditambah 1/2 itu adalah 3/2 ya. X pangkat 3/2 ditambah 3X. Kemudian yang ini bisa kita naikin jadi ke atas gitu ya. Jadi ke atas, jadi pangkat yang semulanya positif kalau naik berarti berubah jadi negatif. Jadi di sini 5X pangkat negatif 3/2 ditambah 3X. Baru deh bisa kita turunkan. Berarti di sini F aksen X sama dengan negatif 3/2 dikali 5 gitu ya. Ini kan dikali ke depan. X pangkat negatif 3/2 dikurang 1 ditambah 3X 1 dikurang 1 gitu kan, pangkat 1 dikurang 1. Kemudian kita bisa kalikan, kalau kali berarti atas kali atas. Di sini berarti negatif 3 dikali 5 itu adalah negatif 15/2 X negatif 3/2 negatif 3/2 dikurang 1. Kalau dikurang 1 berarti kita bisa langsung tulis saja 2/2 sama dengan negatif 5/2. Betul, berarti di sini pangkatnya menjadi X pangkat negatif 5/2 ditambah 3 ya. Karena kan 3 pangkat X, 1 dikurang 1 itu 0. Sesuatu yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Gitu kan? Oke, kemudian dari pangkat negatif kita rubah menjadi pangkat positif. Jadi dia ke bawah. Jadi di sini negatif 15/2 X pangkat 5/2 ya ditambah 3. Nah, kemudian setelah dia pindah ke bawah, kita bentuklah dia menjadi bentuk akar. Ya, sesuai dengan
yang materi sebelumnya yang udah Ibu bahas. Berarti sini negatif 15 per 2 akar pangkat 2 ya, walaupun tidak ditulis, dari X pangkat 5 ditambah 3. Jadi itu dia turunan dari soal nomor 4. Semoga dapat dipahami. Kemudian untuk soal nomor 5, ini soalnya adalah fx sama dengan 3x dikurang 2 dipangkatkan 2 dikali x tambah 3. Ini adalah materi dari turunan perkalian ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan supaya teman-teman bisa membaca soal dengan baik dan bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Dan menggunakan cara apa tentunya, jangan sampai teman-teman salah menggunakan cara. Nah, ketika teman-teman dihadapkan soal perkalian turunan, maka rumusnya itu akan menjadi f aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, berarti kita membutuhkan turunan dari U, turunan dari V. Yang mana sih U dan V gitu ya? Nah, jadi ini adalah U-nya, kemudian ini adalah V-nya ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan, berarti kita harus mempunyai atau memiliki U aksen. Berarti U aksennya itu adalah, ini 2 ke depan teman-teman ya. Jadi 2, 3x dikurang 2, kemudian ini pangkat 2 dikurang 1, dikali turunan dalamnya. Turunan dalam yang ada variabelnya kan 3x, berarti 3x turunannya adalah 3. Oke, kemudian 2 dikali 3, kita naikin, kita kedepanin ya. Jadi 6, 3x dikurang 2. 2 dikurang 1 berarti pangkat 1 ya. Kemudian ini baru deh bisa kita kalikan pelangi teman-teman. 6 kali 3x itu 18x, kemudian 6 dikali negatif 2, negatif 12. Nah, kebetulan di sini V aksennya adalah 1. Jadi turunan yang ada variabel X-nya aja. Jadi X itu kan berarti turunannya adalah 1. Nah, kita udah punya semua nih, U-nya, V-nya, U aksennya, sama V aksennya. Baru kita bisa substitusi ke dalam rumus. Rumus kita adalah F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Kita substitusi deh. U aksennya adalah 18x dikurang 12, kemudian V-nya adalah X ditambah 3, ditambah U kita itu adalah di sini 3x dikurang 2 dipangkatkan 2 dikali V aksen kita adalah 1. Nah, ini berarti seperti kita perkalian polinomial ya teman-teman ya. Ini udah ada di materi matematika minat ke semester 1 ya. Jadi ini kita kalikan satu-satu. Ya, ini 18x dikali x jadilah 18x kuadrat ya. Kemudian 18x dikali dengan 3 yaitu 54x. Kemudian negatif 12 dikali x berarti negatif 12x. Dan yang terakhir negatif 12 dikali 3 itu adalah negatif 36. Nah, kemudian yang sebelah sini teman-teman, ini kan 3x dikurang 2 dipangkatkan 2. Berarti ini harus kita hitung menggunakan perkalian polinomial ya. Jangan sampai salah. Berarti di sini 3x dikurang 2 dikali dengan 3x dikurang 2. Harus diginikan ya teman-teman ya. Berarti 3x kali 3x kan 9x kuadrat. Kemudian 3x dikali negatif 2 berarti negatif 6x. Negatif 2 kali 3x berarti negatif 6x. Negatif 2 dikali negatif 2 berarti positif 4. Ini sama. Jadilah hasilnya 9x kuadrat dikurang 12x ditambah 4. Boleh kita langsung taruh di sebelah sini. Jadi di sini
9x kuadrat dikurang 12x ditambah 4. Kemudian ini kita bisa susun dari pangkat yang tertinggi sampai pangkat yang terendah ya. Kemudian setelah dihasilkan, setelah diurutkan, hasilnya adalah 27x pangkat 2 ditambah 30x dikurang 32. Ini dia hasil dari turunannya. Kemudian kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Oke, kebetulan soal nomor 6 ini bisa langsung kelihatan banget. Soal ini adalah pembagian turunan. Kalau nomor 5 adalah perkalian turunan, nomor 6 adalah pembagian turunan. Jadi nanti menggunakan rumusnya juga beda ya teman-teman ya. Jadi ini Ibu kasih dia atas bawah supaya teman-teman bisa memperlihatkan apa bedanya untuk menghitung perkalian turunan dan pembagian turunan. Oke. Nah, kalau pembagian turunan rumusnya adalah F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Jadi bedanya kalau nomor 5 perkalian turunannya itu adalah ditambah, kalau pembagian itu adalah dikurang. Kemudian dia ada V kuadratnya gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti sekarang kita membutuhkan yang namanya U aksen ya dan V aksen. Berarti yang mana juga nih U dan V-nya. Jadi yang atas ini adalah U-nya, yang bawah ini adalah V-nya. Nah, kemudian kalau kita butuh U aksen berarti turunan dari yang ada variabel X-nya aja. Berarti turunannya adalah 2X. Kemudian V aksennya adalah 3. Baru deh kita bisa substitusikan ke dalam rumus. Berarti F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Oke. Berarti U aksennya itu adalah 2X dikali dengan 3X ditambah 2 gitu ya, dikurang U-nya itu adalah X kuadrat ditambah 4, V aksennya adalah 3 per, oke kita pakai ini, per V kuadratnya itu adalah, ya betul banget, adalah 3X tambah 2 dipangkatkan 2. Oke, sekarang kita tinggal kali pelangi. 2X dikali 3X berarti di sini jawabannya adalah 6X pangkat 2. Kemudian 2X kali 2 itu adalah 4X ya. Nah, kemudian negatif, berarti kan ada negatif ya. Negatif X kuadrat dikali dengan 3 berarti, ya betul sekali, negatif 3X kuadrat. Kemudian negatif kali 4, negatif 4 kali 3 itu adalah positif. Oke, wait. Negatif 12 ya teman-teman ya. Negatif, kita pakai spidol yang salah. Negatif 12 per lagi. Per, nah 3X ditambah 2 dipangkatkan 2. Berarti sebenarnya boleh langsung teman-teman tulis dengan 3X tambah 2 dipangkatkan 2, karena ini menurut Ibu adalah hasilnya masih bisa ditolerir untuk dihitung ya. Jadi alangkah baiknya untuk kita hitung gitu ya. Jadi menggunakan perkalian polinomial seperti yang sebelumnya. Di sini berarti 3X tambah 2 dikali 3X tambah 2. 3X kali 3X 9X kuadrat, 3X dikali 2 6X, 2 dikali 3X itu 6X, 2 dikali 2 itu 4. Berarti 9X kuadrat ditambah 12X ditambah 4. Teman-teman bisa salin ke sebelah sini ya. 9X kuadrat ditambah 12X ditambah 4. Karena di bagian pembilang sama-sama ada
pangkat 2, alangkah baiknya kita sederhanakan dengan cara mengoperasikannya atau kita menjumlahkannya gitu ya. Maka hasil akhirnya adalah 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 12 per 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Jadi berikut ini adalah hasil akhirnya. Udah nggak bisa diapa-apain lagi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7, ada fx sama dengan 8x dikurang 5 dipangkatkan 3. Nah, untuk soal nomor 7 ini adalah materi aturan rantai dari turunan ya teman-teman ya. Jadi biasanya pangkatnya itu yang lebih dari 2. Karena biasanya kalau pangkatnya 2 itu masih bisa sih kalau kita perkaliankan dulu ya, atau kita hitung dengan menggunakan polinomial gitu. Biasanya kalau misalkan pangkatnya 3, 10, bahkan 100, itu kita bisa menggunakan konsep dengan aturan rantai dari turunan. Nah, gimana cara pengerjaannya? Jadi cara pengerjaannya ini bisa langsung kita tulis dengan f aksen x sama dengan pangkatnya ke depan ya. Jadi 3 dikali 8x dikurang 5 dipangkatkan, jadi di sini 3 dikurang 1 gitu ya. Kemudian pangkat turunan dalam yang ada variabel x-nya aja, berarti 8x turunannya adalah 8. Nah kemudian ibu mengkelompokkan, jadi 8 dikali 3, jadi 8-nya ke depan gitu ya teman-teman ya, dikali ya. Jadi jawabannya 24 dikali 8x dikurang 5 dipangkatkan 2. Jadi itu dia jawabannya. Nah, ini tidak boleh kalau teman-teman mau kali pelangi di sini. Karena posisinya kan adalah di sini pangkatnya 2. Ya, kalau pangkat 1 baru bisa dikali pelangi. Kalau kayak gini, teman-teman nggak boleh kali pelangi. Jadi jawabannya hanya 24 dikali 8x dikurang 5 dipangkatkan 2. Sampai situ aja jawabannya. Kita lanjut soal nomor 8. Ada fx sama dengan akar pangkat 4 dari 4x pangkat 2 dikurang 7 dipangkatkan 3. Ya, jadi untuk soal nomor 8 ini ada konsep dari aturan rantai juga sama, cuma dia bentuknya dalam bentuk akar. Jadi ini nggak boleh terpisah nih, dia ini merupakan satu kesatuan ya teman-teman ya. Jadi kita rubah terlebih dahulu bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat pecahan, yaitu hasilnya di sini 4x pangkat 2 dikurang 7 dipangkatkan 3/4 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa turunkan sesuai dengan aturan rantai yang nomor 7 sudah kita bahas. Coba kita terapkan ke soal nomor 8. Berarti f aksen x gitu ya. Ininya ke depan bentuk pangkatnya jadi 3/4, kemudian 4x kuadrat dikurang 7 dipangkatkan 3/4, jangan lupa dikurang 1. Kemudian turunan dalamnya, turunan dalam dari 4x pangkat 2 itu adalah 8x gitu ya. Nah kemudian di sini ternyata dia bisa dibagi teman-teman, karena ini kan perkalian dan pembagian ya. 8 bagi 4 itu adalah 2. Jadi tinggal depan sama depan. Ingat, dia nggak boleh dikali pelangi karena dia punya pangkat di sini. Ya, dia nggak boleh dikali pelangi sama 3 dikali 4x kuadrat terus 3 dikali negatif 7, nggak boleh. Ya, jadi biarkan dia sendiri karena dia memiliki pangkat yang harus kita selesaikan. Jadi yang bisa dikali adalah 3 dikali 2x-nya teman-teman. 3 dikali 2x itu berarti adalah 6x gitu ya. Kemudian 4x kuadrat dikurang 7. Nah sekarang kita hitung deh. Kita hitung 3/4 dikurang 1. Ingat kalau dikurang 1 berarti kita bisa menyamakan dengan penyebut bawah. Seperti 3/4 dikurang 4/4. Jadi negatif 1/4. Betul sekali. Berarti di sini negatif 1/4. Sekarang kita buat bentuk pangkat negatif ini menjadi bentuk pangkat positif.
Jadinya di sini 6x gitu ya. Sebentar. Jadinya 6x per 4x kuadrat dikurang 7 dipangkatkan 1/4. Nah, kemudian dari pangkat pecahan yang sudah positif ini, kita bentuk dia menjadi bentuk akar. Ya, gitu ya. Jadi, kebalik-balik lagi ya. Jadi, dia dari awal konsepnya soalnya bentuk akar, berarti dia mau jawabannya juga dalam bentuk akar gitu, teman-teman. Berarti di sini jawaban akhirnya adalah 6x ya dibagi atau per dari akar pangkat 4 dari 4x kuadrat dikurang 7 dipangkatkan 1 gitu ya. Jadi nggak usah ditulis kalau pangkat 1. Oke, semoga dapat dipahami. Lanjut kita ke soal nomor 9. Nomor 9, fx sama dengan Euler ya. E itu adalah Euler pangkat 24x dikurang 3. Jadi kalau untuk soal nomor 9 ini, jadi teman-teman jangan terkonsep apa nih gitu ya. Jadi jawabannya adalah f aksen x. Nah, turunan yang ada x-nya 24x itu kan diturunkan adalah 24 gitu ya. Kemudian di sini pangkat 24x dikurang 3. Jadi jawabannya hanya ini aja teman-teman. Gitu. Lanjut kita ke soal nomor 10. Fx sama dengan pangkat 4x tambah 3 ditambah ln 2x tambah 5. Berarti ini kan ada kaitannya dengan nomor 9 juga ya. Kalau ada berarti Euler itu f aksen x, turunan dari 4x itu adalah 4, dikali pangkat 4x tambah 3 atau Euler Euler pangkat 4x tambah 3. Nah, kalau learn itu konsepnya adalah 1 per teman-teman. Nah, sini kan turunan dari 2x itu adalah 2, berarti kalau learn itu diturunkan menjadi 1 per. Nah, 2x tambah 5, dia tetap gitu ya. Nah, kemudian hasil akhirnya menjadi 4 pangkat 4x tambah 3 ditambah 2 per 2x tambah 5. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik dari contoh soal nomor 1 sampai 10. Semoga teman-teman bisa memahami ya makna materi turunan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.